Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan hari ini menunjukkan satu dimensi yang berbeda tentang hidup kita. Hidup beriman maksudnya. Oleh karena itu, dengarkan baik firman Tuhan pada hari ini dan sudah akan diberkati secara luar biasa. Mari kita berdoa sebelum berjauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Kami sungguh rindu mendengarkan firman Tuhan yang ajaib ini. Dengan iman kepadamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Buka rahasia firman-Mu kepada kami hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara pemirsa, di sini bukan dikatakan bersyukurlah ketika engkau naik pangkat, naik jabatan, dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat bonus dari perusahaan tempat sudah bekerja, atau kami di kampung dapat panen 2 kali lipat dari tahun lalu, musim buah yang luar biasa. Bukan. Di sini katanya dalam segala hal. Dalam segala hal, kalau kita belajar bahasa Yunani disebutkan bahwa dalam hal positif, dalam hal negatif pun kita harus bersyukur. Kenapa? Ada kalanya kita sampai nyumpah-nyumpahi orang. Karena apa? Misalnya, kemarin kita dengar beberapa tahun lalu kita dengar bagaimana ketika
ada pesawat terbang jatuh. Itu kemudian 2 orang pemuda, mereka terlambat karena mobilnya yang mereka tumpangi, taksi mereka tumpangi, mogok di jalan. Dan akhirnya mereka terlambat, pesawat terbang sudah kadung berangkat, dan mereka masih di lapangan terbang ketika mereka mendengar berita bahwa pesawat terbang itu hilang dari radar. Mula-mula mereka nyumpahi, mereka mau pulang ke tempat tugas mereka di Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Sebenarnya dalam keadaan seperti itu kita harus bersyukur, karena kita belum tahu apa maksud Tuhan. Satu kali seorang dosen kami dulu ke Batu Malang itu naik cukup tinggi, mungkin sekitar hampir 500-700 meter di atas permukaan laut. Jadi mulai dari kota Malang itu naik ke atas. Dan pada masa itu di kiri kanan jalan itu penuh dengan pohon asam yang besar-besar. Tidak jauh lagi, kira-kira mungkin 3 kilometer lagi dari kota Batu itu, datang angin badai sekalian. Ingat, badai di pegunungan itu kuat sekali, dan robohlah pohon-pohon. Persis baru berapa jauh dia jalan, kita kan kira 3 kilometer. Bensinnya habis. Beliau orang Jerman yang sangat ketat dengan mobil itu ya. Masa bisa habis? Terus kemudian dia lihat ternyata tidak jauh dari pompa bensin. Coba lihat, saudara. Tuhan tidak pernah keliru. Maka turunlah dia minggirkan itu mobilnya, ya, minggirkan mobilnya, kemudian dia ambil botol, karena habis bensinnya, ambil botol, kemudian dia beli 1 botol 1,5 liter itu, kemudian masukkan ke dalamnya, dia starter, hidup lagi itunya mobilnya. Tapi waktu itu sudah mulai hujan deras, angin kencang sekali, dan dia duduk dalam mobilnya dan dia berdoa, Tuhan ampuni saya karena tadi saya kesal, mengapa kemudian bensin bisa habis. Dan dia jalan, sesudah itu ini berhenti hujannya, dia mulai jalan. Kira-kira persis kalau dia tadi terus, pohon asam besar tumbang di tengah jalan, dan memang dia tidak bisa lewat. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita. Mari kita belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Tadi saya bilang, dalam keadaan negatif pun kita bersyukur. Ada masalah dalam rumah tangga kita, mari kita bersyukur. Bersyukur untuk apa? Kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ternyata saya tidak sanggup mengelola rumah tangga saya sendiri. Dan Tuhan, mari Tuhan turun tangan mengurus kami dua ini. Saya dengan istri saya atau saya dengan suami saya. Tetapi mulai dengan bersyukur. Oh, saudara-saudara sekalian, ada banyak buku ditulis tentang kuasa dalam ucapan syukur. Itu yang saya katakan tadi baru sebagian kecil. Tapi mari kita mulai hari ini belajar bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan yang paling pahit pun, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Di balik semuanya itu ada Tuhan yang berkuasa mengubah pencobaan dari si jahat menjadi ujian bagi kita, sehingga sesudah melewati masalah yang berat ini, kita naik peringkat. Oh, tidak bisa, kakek pendeta tidak bisa saya buat, tidak bisa saya maafkan dia.
dia sudah bikin hancur hidup saya. Dia sudah mengkhianati saya. Tidak bisa, Pak Pendeta, tidak bisa. Terus kalian, begitu sudah katakan tidak bisa dan engkau tidak bisa bersyukur untuk segala keadaan, Tuhan lepas tangan. Dia tidak mau lagi. Karena apa? Yesus yang sama mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan demikian Allah Bapa di surga sudah lihat. Saya tidak sempat menyampaikan sekarang. Nanti pada waktu Paskah saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya mau mengatakan bahwa melalui itu kita mendengar waktu Yesus meninggal, mati di kayu salib, dia apa? Berseru dengan suara nyaring. Kenapa? Dia sudah menang. Tadi apa? Waktu di jalan ke Golgota, sampai diambil Simon dari Kirene itu, membantu Yesus memikul salib. Sudah lemas, tetapi ketika dia melepaskan pengampunan, maka dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan hari ini saya mengatakan pada saudara sekalian, mulailah bersyukur untuk keadaan yang paling sulit engkau bersyukur. Karena di balik itu Tuhan sedang membawa engkau ke ruang ujian dan lolos dari sana, lulus dari sana. Saudara pasti akan mengalami kehidupan yang lebih berkemenangan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Tolong supaya kami belajar seperti firman Tuhan ini, mulai bersyukur untuk hal yang positif, apalagi yang negatif. Tolong Tuhan kami semua supaya kami hidup berkemenangan dan kami naik peringkat sudah kami melewati masalah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.